Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cahyo Purnomo-Lonata, dosen tetap program studi pengelolaan perhotelan Politeknik Pariwisata Bali. Sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Serdos Gelombang 1 tahun 2026, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan video mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang saya, yaitu mata kuliah operasional pemesanan kamar. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah OPK 2310221107 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan dilaksanakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi ini sudah tertuang dalam RPS yang dimana sudah divalidasi oleh koordinator program studi pengelolaan perhotelan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup 6 CPMK, di mana CPMK 1 mampu memahami definisi hotel, jenis hotel, organisasi hotel, dan tanggung jawab masing-masing departemen. CPMK 2 mampu menangani telepon masuk atau incoming call dan menerima pesan tamu. CPMK 3 mampu menangani telepon keluar atau outgoing call baik secara lokal, interlokal, maupun internasional. CPMK 4 mampu menerima dan memproses reservasi kamar. CPMK 5 mampu memberikan informasi terkait jenis dan harga kamar hotel. CPMK 6 mampu memberikan alternatif saat terjadinya overbooking atau tidak ada kamar sesuai pesanan. Terdapat 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini, mencakup delivery, interaction, dan assessment. Penyampaian materi pembelajaran menggunakan beberapa media pendukung, seperti video, roleplay, kuis interaktif, quizzes, dan Canva sebagai media dukungnya. Baik, langsung saja kita saksikan video pelaksanaan mata kuliah operasional pemesanan kamar, khususnya pada pertemuan 2 yang menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab seorang telepon operator, fonetik alfabet, dan etika dalam bertelepon. Mari kita simak videonya. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Sudah sarapan? Sudah. All good? Oke, jadi kita hari ini pertemuan keberapa? Pertemuan kedua. Oke, jadi pertemuan hari ini seperti yang minggu lalu disampaikan, kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab seorang telepon operator, bagaimana cara menggunakan fonetik alfabet, dan juga bagaimana kita menggunakan etika dalam bertelepon yang baik. Nah, sebelum kita masuk, saya ada sebuah pretest. Kalian boleh keluarin HP kalian. Nah, ini untuk jawabannya masih banyak yang salah ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya boleh semua berdiri. Nggak susah kok ini, karena saya lihat masih ada yang tegang di sini. Kita santai aja di kelas ini ya. Oke, kita main permainan. Kalian masih ingat ini bagian apa namanya? Telinga. Kalau di sini dahi. Di sini dagu. Ini hidung. Oke, jadi kalau saya bilang telinga, kalian harus pegang telinga. Yang salah pegang, kita suruh nyanyi ya. Oke, semua siap? Ini biar fokus. Pegang hidung. Oke, masih pemanasan ya. Pegang telinga. Oke, pegang dagu. Pegang dahi. Oke, semua udah konsen ya. Silakan duduk kembali. Oke, jadi pertemuan kita hari ini akan membahas tentang peranan dan fungsi telepon operator. Sebelumnya, kita akan masuk dulu ke apa sih yang akan kalian dapatkan di akhir perkuliahan ini, yaitu mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab telepon operator, mampu menjelaskan fonetik alfabet, mampu menjelaskan etika dalam bertelepon. Paham ya? Sebelum kita masuk, kita mulai dengan komunikasi, karena bertelepon itu adalah komunikasi.
Apa itu komunikasi? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya komunikasi? Nggak apa-apa, nggak ada salah benar. Kita sama-sama belajar di sini. Jangan takut. Ya, Risa. Komunikasi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih yang berisi tentang informasi atau yang bisa disampaikan dari kedua belah pihak. Oke, jadi betul. Untuk lebih jelasnya adalah komunikasi adalah proses pertukaran pesan, ide, atau informasi antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. Seperti yang kelas kita lakukan sekarang ini termasuk komunikasi bukan? Komunikasi. Apa yang saya sampaikan adalah informasi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk komponen terjadinya komunikasi itu harus ada topik, pesan, ide, gagasan, dan lain-lain. Jadi kalau kita sedang kelas saat ini, yang disampaikan adalah topik. Nah, tapi ketika kalian berada di hotel, kalian berkomunikasi dengan tamu, apa yang disampaikan oleh tamu? Pesan, ya. Jadi bisa pesan, bisa juga gagasan atau masukan dari tamu. Kemudian harus ada komunikator. Komunikator itu siapa? Komunikator itu adalah saya sebagai pemberi pesan. Kalau di hotel adalah tamu sebagai pemberi pesan. Kemudian harus ada medianya. Medianya apa? Mungkin kalau sekarang kita ada di ruang kelas. Kalau di hotel, tamunya bisa melalui apa? Bisa melalui telepon, melalui apa lagi? Melalui email atau secara langsung. Kemudian ada komunikan. Komunikan ini adalah yang menerima pesan, yaitu kalau di kelas adalah adik-adik sebagai mahasiswa. Kalau di hotel sebagai employee atau bisa resepsionis, bisa telepon operator. Dan juga harus ada umpan balik. Umpan balik adalah yang seperti kita lakukan saat ini. Saya mungkin ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jangan sampai kalau kalian diajak ngomong dengan tamu, kalian diam saja, tamunya ngomong dengan tembok. Jadi tidak ada umpan balik dari komunikan seperti itu ya. Nah, untuk teknologi komunikasi ada yang tertulis dan lisan. Kalau tertulis mungkin kalian di sini sering menggunakan yang namanya WhatsApp. Kalian sering mengirim pesan. Itu termasuk komunikasi tertulis. Kalau lisan, kalian biasanya bertelepon di sini. Mungkin telepon dengan orang tuanya, telepon dengan pacarnya yang LDR, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk komunikasi tertulis seperti yang dijelaskan tadi, ada ditulis tangan bisa, diketik itu kayak WhatsApp, kemudian ada juga email atau elektronik. Nah, untuk komunikasi lisan itu harus ada dua, individual dan kelompok. Individual bisa melalui telepon, pager, dan voicemail. Nah, untuk pager mungkin kalian belum pernah dengar atau belum pernah lihat ya. Jadi ini adalah gambar pager. Jadi caranya mereka berkomunikasi dulu karena tidak bisa telepon belum ada, mereka menggunakan pager. Kemudian ada kelompok. Kelompok itu menggunakan teleconference. Siapa yang pernah lihat teleconference di sini? Teleconference atau bisa kita menggunakan kelas secara daring menggunakan Zoom meeting. Itu juga termasuk komunikasi lisan. Oke, peranan dan fungsi dari telepon operator ini. Pertama, pembentuk citra perusahaan atau brand image. Ada yang bisa bantu saya kenapa dia sebagai pembentuk citra perusahaan? Si telepon operator ini sebagai pembentuk citra perusahaan atau brand image. Kenapa? Oke, Risa lagi, silakan Risa. Karena setiap ada yang menghubungi, misalnya ada yang ingin reservasi atau apapun, pasti yang menerima telepon operator yang pertama. Jadi beliau merupakan orang yang pertama yang menjadi penghubung antara si konsumen dengan hotel tersebut. Oke, jadi dia bisa juga sebagai penghubung di sana ya. Jadi karena dia yang pertama kali menerima, dia harus memberikan, biasanya kalau kalian ketemu orang apa yang disebut first impression. Jadi first impressionnya kalau dia memberikan first impression yang baik, otomatis tamu ketika menelpon pasti senang. Tapi ketika mungkin
siapa ya, Andi sedang galau nih pacaran, kemudian menerima telepon, first impression diberikan tidak bagus, tamunya akan memberikan cap bahwa tempat kalian bekerja itu kurang bagus atau kurang ramah, seperti itu. Kemudian penghubung tadi sudah jelaskan untuk menyampaikan atau menyambungkan tamunya mau ke bagian mana, misal ke restoran, ke housekeeping, dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian tugas telepon operator, menerima telepon masuk dan keluar. Itu sering terjadi ya. Kalian sini ada yang pernah nelpon ke hotel? Nah, yang pertama kali menerima adalah si telepon operator. Mungkin kalian ingin menelpon ke HRD. Nah, kalian akan diterima dulu oleh telepon operator dan dari telepon operator akan menghubungkan ke HRD. Itulah perannya sebagai penghubung. Kemudian handling message sama, masih seperti penghubung. Jadi mungkin dari saya sebagai tamu mau berbicara dengan tamu yang ada di hotel. Nah, tapi tamu yang ada di hotel ini tidak ada sehingga saya harus meninggalkan pesan. Jadi tugasnya menangani message. Nah, paging di sini adalah untuk memberitahukan informasi kepada tamu. Misal ada kejadian apa dan perlu informasi segera, dia bisa melakukan paging. Nah, kalau sekarang juga ada yang namanya wake up call. Jadi tugas telepon operator ini membangunkan. Nah, kalau kalian di rumah mungkin ada yang punya pacar, sini biasa di wake up call sama pacarnya ya. Selamat pagi sayang, sudah bangun? Kayak gitu biasanya ya. Tapi kalau telepon operator, selamat pagi Mr. Smith, I would like to wake up your today. Kayak gitu. Kemudian ada operating sound system. Nah, operating sound system di sini adalah kalau kalian pernah di hotel, di lobbynya kalian dengar ada musik. Nah, itulah tugas dari telepon operator, dia yang membuat ambience dari lobby itu merasa menarik. Jadi kalau nggak ada musik itu rasanya hampa lobbynya. Jadi dia yang mengatur sana. Nah, kemudian ada opening telepon bill. Opening telepon bill yang dimaksud di sini adalah ketika tamunya melakukan panggilan keluar. Panggilan keluar itu bisa secara lokal, interlokal, dan internasional. Otomatis ketika melakukan panggilan keluar itu ada biaya. Siapa yang menanggung biayanya? Tamu, harus tamu, nggak boleh hotel dong. Kenapa? Karena nanti hotelnya akan mengalami kerugian. Kan tujuan hotel adalah untuk memperoleh keuntungan, seperti itu. Nah, itu tugas dari telepon operator. Kemudian kita lanjut ke tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya mengoperasikan PIBX. PIBX itu ada sebuah alat, nanti gambarnya akan saya lihatin. Kemudian masih sama menerima dan melanjutkan telepon masuk, memfasilitasi telepon keluar, menyediakan informasi terkait dengan pelayanan yang ada di hotel. Contoh in-room dining, menunya apa saja dia bisa membantu di sana. Kemudian menyediakan international direct dial atau seperti yang saya bilang tadi outgoing call. Bisa dia lokal, interlokal, dan internasional. Bisa seperti itu. Nah, telepon manners nih. Yang pertama, jangan biarkan telepon berdering lama. Kalau menurut kalian berapa lama kira-kira kita harus mengangkat telepon? 3 kali dering ya. Jadi dering pertama, dering kedua, dan dering ketiga. Kira-kira di masing-masing dering itu ada artinya nggak? Artinya dering pertama kita nunggu memastikan bahwa si penelpon itu benar menelpon nomor tujuannya. Bisa saja ketika dering pertama kita sudah angkat, ternyata sudah ditutup. Itu karena tamunya merasa salah pencet nomor atau salah sambung. Kemudian dering kedua adalah untuk memastikan bahwa diri kita sudah siap untuk menerima telepon. Nah, ketika dering ketiga barulah kita angkat teleponnya. Seperti itu ya. Nah, ketika diangkat teleponnya, kalian harus menyampaikan yang namanya greeting, identifying, dan offering help. Kalau greeting di sini adalah biasa sapaan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Identifying adalah untuk menjelaskan diri kalian dan hotel kalian supaya apa? Supaya tamunya tahu bahwa telepon yang dia tuju ini benar untuk tujuannya sudah sampai nih. Misal mau telepon ke Langon nih, ternyata yang angkat selamat siang Gustu dari Kamala, ternyata salah sambung ke Kamala, akhirnya bisa diakhiri panggilannya. Kemudian offering help, ada yang bisa dibantu seperti itu. Mungkin dia cuma perlu mau berbicara dengan temannya, minta informasi harga kamar, dan sebagainya. Kemudian berikan perhatian kepada tamunya. Jadi kalian harus fokus di sana ya.
Nggak boleh sambil main HP ketika menerima telepon. Kemudian menggunakan suara perut. Suara perut itu ya mungkin biasanya lebih halus suaranya, seperti itu ya. Kemudian yang kelima menggunakan magic words. Apa itu magic words? Thank you, please, dan sorry. Jadi kalau tamunya biasanya tamu nelpon ke telepon operator tuh kalau dia komplain nih. Nah, itu kalian harus bilang sorry meskipun bukan salah kalian, seperti itu. Nah, kemudian please adalah ketika kalian minta tamunya untuk melakukan sesuatu. Mungkin dia minta disambungkan ke temannya di kamar, tapi temannya kalian harus sambungin dulu nih. Kalian minta please wait a moment, seperti itu. Kemudian thanks. Thanks adalah ketika kalian reach back lagi nih atau sudah selesai nih melakukan sesuatu untuk tamunya, kalian bilang thank you for waiting, kayak gitu ya. Itu contohnya. Nah, ini masih ada lagi, jangan meniru suara orang lain. Siapa di sini yang suka meniru suara orang lain? Jadi mungkin suaranya Gustu ditiru sama Amel, atau suaranya Eka ditiru sama suaranya Andi. Jangan meniru suaranya ya. Mungkin suara tamunya agak lucu bagi kalian, tapi mungkin kalian tertarik untuk menirunya. Jangan dilakukan ketika sedang bertelepon. Kemudian jangan berbicara dengan orang lain saat sedang menerima telepon. Nah, ini biasanya mungkin ketika saya sedang menerima telepon nih, Pak Direktur nelpon. Terus lewatlah Gustu ngajak saya ngomong juga sama Gustu. Itu tidak boleh ya. Kemudian hindari story chain. Mungkin hindari story chain yang dimaksud di sini adalah ketika tamunya sudah selesai menyampaikan masalah, kita tidak boleh mencari tahu lebih lanjut lagi. Kemudian yang ke-9, mencatat pesan bila ada. Jadi kalau dia meninggalkan pesan, dicatat pesannya. Kenapa mencatat pesan ini perlu? Karena biar tidak lupa, benar. Karena kita masih manusia, jadi manusia wajar untuk lupa. Nah, untuk mengantisipasi lupa, kita harus mencatat pesan dan sebagainya. Nah, ini adalah teknik-teknik bagaimana kita ketika bertelepon. Tekniknya ada yang namanya picture. Seperti di sini picture, P-nya adalah pitch, mengatur volume suara. Tone, intonasi dari suara kalian seperti apa. Inflection, variasi dari suaranya seperti apa. Kemudian, harusnya ke bawah ya. Inflection, courtesy, kehangatan suaranya. Mungkin ada yang merasa ketika bertelepon, kok nyamannya teleponan sama orang ini gitu. Itu biasa terjadi ketika kalian sedang, ayo yang cowok-cowok nih biasa PDKT kayak gitu. Kemudian tone tadi sudah, understanding. Jadi kita harus mendengarkan secara aktif dan merespon apa yang dimaksud tamu. Mungkin tamunya minta sesuatu, kita konfirmasi lagi. Read, kecepatan dari suara kita. Mungkin ketika ngomong, selamat pagi, saya Gustu dari Laman Bali Resort, ada temponya, jangan terlalu cepat seperti itu. Kemudian terakhir ada enunciation atau kejelasan dari suara kita, kayak gitu. Nah, fonetik alfabet. Jadi di telepon operator tuh kita ada yang namanya fonetik alfabet atau alfabet fonetik, adalah sistem yang digunakan untuk mengeja kata-kata atau huruf dari A sampai dengan Z. Nah, ini ditemukan pertama kali untuk keperluan penerbangan dan militer biasanya. Tujuannya apa? Untuk menghindari kesalahpahaman. Ya, tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Misal tamunya bilang namanya Smith, tapi kalian salah dengar Smith-nya seperti apa tulisannya. Mungkin seperti nih. Mungkin dia bilang Smith, kalian tangkapnya Smith seperti ini kah? Atau Smith seperti ini? Nah, jadi itu perlu kalian lakukan pengulangan menggunakan fonetik alfabet. Seperti itu ya. Nah, untuk fonetik alfabetnya, ini tujuannya tadi sudah. Nah, ini ada satu video. Kalian bisa lihat. Ini kalau tidak menggunakan fonetik alfabet. Good, send her in. Morning, Mr. President. Oh, Condoleezza, nice to see you. What's happening? Well, Mr. President, I have a report here about the new leader in China. Wait, Connie, lay it on me.
Mr. President, who is the new leader of China? Well, that's what I want to know. Well, that's what I'm telling you, Mr. President. Well, that's what I'm asking you, Connie. Who is the new leader of China? Yes. I mean the fellow's name. You. The guy in China. You. The new leader of China. You. The Chinaman. You is leading China, Mr. President. What are you asking me for? I'm telling you, you is leading China. Well, I'm asking you, Connie. Who is leading China? That's the man's name. That's whose name? Yes. Will you or will you not tell me the name of the new leader of China? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everything is in China. I thought it was in the Middle East. That's correct, sir. Then who's in China? Yes, sir. Yes, who's in China? No, sir. Then who is? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Sonny, you're starting to piss me off now. It's not like you're black neither. I need to know the name of the new leader of China, so I want you to get me the Secretary General of the United Nations on the phone. Coffee, Aaron? No, thanks. And call me Coffee George. Stuff with that fine crap. You want coffee? No. You don't want coffee? No, and then you mentioned it. I couldn't use the bag of milk. And then get me the UN. Yes, sir. Not yes, sir. The guy in the United Nations. Coffee. Milk. Could you please make that call? And who? Well, who's the guy at the UN? No, who's the guy in China? Will you stay out of China? Yes, sir. And stay out of the Middle East. Just get me the guy at the UN. Oh. All right. The cream and two sugars. Now get on the phone. Hello. Rice here. Rice. Good idea. And get a couple of egg rolls too, Connie. Maybe we should say something to the guy in China. And the Middle East. Can you get Chinese food? I don't know. Oke, jadi itu yang terjadi ketika tidak menggunakan fonetik alfabet. Padahal sebenarnya dia cukup simpel. Nama leader baru di Cina adalah Hu. Tapi kalian dengarnya Hu. Padahal kalau si sekretarisnya tadi menjelaskan dengan fonetik alfabet, Hu dengan alfabet ini misal HU tadi ya, menggunakan H hotel dan punya uniform. Hotel uniform is the name of the leading of China. Jadi jelas, oh, Hu, nggak perlu sampai marah-marah tuh presidennya. Untung nggak mencet tombol nuklir presidennya itu. Oke, nah jadi ini adalah fonetik alfabet. A-nya adalah Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo 5, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, dan Zulu. Oke, jadi di sini ada 8 nama. Siapa yang berani untuk mengeja satu persatu? Silakan angkat tangan nomor 1. Oke, Dara silakan nomor 1, Dara. Ya. Tango Oscar, November Yankee, Tango Alpha, November, Kilo Echo, November Golf, Yankee Alpha Mama. Oke, bagus Dara. Tepuk tangan Dara. Yang kedua, ada yang mau? Liu Shaoqi, orang Cina nih, Liu. Oke, Andika, silakan Andika. 5 India Uniform, Sierra Hotel, Alpha, October, Quebec, India. Oke, tepuk tangan untuk Andika. Selanjutnya, Zakir Hussein, orang Malaysia nih. Siapa yang mau coba Zakir Hussein? Nggak apa-apa, ini sambil latihan kalian kan ibaratnya untuk nanti ketika kalian sebagai telepon operator sudah tahu cara mengeja. Oke, silakan Laskar. Zulu, Alpha, Kilo, India, Romeo. Oke. Hotel, Uniform, Sierra, Alpha, India, Romeo. Oke, tepuk tangan untuk Laskar. Nah, saya tambahin kalau dia misal ada yang double gini, kalian cukup bilang double Sierra, biar nggak Sierra. Oke, nomor 4 ada Sao Sue Tai. Ini orang Thailand nih. Ayo, siapa yang cita-citanya ke Thailand boleh coba dulu membaca namanya. Padahal sebenarnya gampang nih. Sebutannya aja susah. Oke, Gustus. Sierra Oscar, Oke. Sierra Hotel Whiskey, Echo, Tango Hotel, Alpha, India, Kilo. Oke, tepuk tangan untuk Gustus. Ayo 4 lagi, 5 siapa? Surawit Konsombun, masih orang Thailand nih. Oke, Gung Roy. Uniform, Romeo, Alpha, Whiskey, India, Echo, Hotel, Oscar, November, Sierra, Oh, ini. Oscar,
Ini M. Oke, terus? Oke, tepuk tangan untuk Gung Roy. Ayo lagi 6 siapa? Ari. Sierra Alpha 5 V-nya adalah Victor A. Alpha Delta Oscar Romeo 5 Alpha Uniform Romeo Echo 5. Oke, tepuk tangan untuk Ari. Oke, nomor 7. Orang Korea nih. Lim Gotong. Oke, silakan. 5 India Mike Golf Oscar Hotel Tango Oscar November Golf. Oke, tepuk tangan untuk siapa namanya? Untuk Wawan. Oke, yang terakhir siapa nih? Paling muda nih. Oke, Risa paling muda. Hotel Alpha 5 India Mike Sierra Double Alpha Delta. Oke, tepuk tangan dulu untuk Risa. Nah, jadi ini beberapa contoh nama. Nah, jadi ketika kalian di industri nanti mungkin menemukan nama-nama yang lebih sulit lagi daripada ini. Mungkin nama orang Rusia lebih sulit ya, apalagi nama orang Cina. Gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya dulu sampai sini sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada nanti di akhir ya. Nah, selanjutnya kuis. Nih, kita kuis. Kita udah mau selesai kelasnya, kita kuis dulu. Kuis pertama, siapa mau jawab? Oke, mungkin karena kalian rasa ini terlalu berat, mungkin saya bantu kalian cukup melakukan permintaan maaf dan konfirmasi kembali apakah wake up call ke depannya masih ingin dilakukan. Karena kan ini sudah terjadi nih, tamunya udah bangun kan, nggak mungkin tamunya lagi tidur telepon marah-marah, kamu belum wake up call saya nih. Kalian telepon dia langsung nggak gitu. Jadi kalian berjanji akan memperbaiki ke depannya. Kemudian satu lagi nih, mudah harusnya nih. Seorang tamu asing mengejar nama belakangnya melalui telepon. Mengapa penggunaan fonetik alfabet penting dalam situasi tersebut? Dan berikan contohnya kalau bisa. Gitu memastikan nama yang hafalannya sama kayak Shaun. Shaun kan bisa pakai Shaun, Ya. Shaun kayak Wing. Oke, betul sekali. Laskar absen berapa? Oke, saya tandain 20% ya. Oke, diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan berikan kalian tugas membuat percakapan untuk telepon operator minggu depan. Kita akan praktek telepon operator. Jadi, kalian seperti tadi yang sudah saya ajarkan mannernya, membuat greeting, identifying, dan offering help. Nanti tamunya akan mengejarkan namanya dan kalian konfirmasi menggunakan fonetik alfabet. Tugasnya nggak perlu dikumpul, itu akan kalian pakai untuk praktek minggu depan. Cukup jelas tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Ada post test dulu. Jadi kalian mengerjakan pretest, sekarang kalian mengerjakan post test. Oke, jadi saya lihat di sini semuanya sudah rata-rata benar semua. Mungkin yang salah karena saya naruh jebakan di sana. Jadi beberapa pasti terjebak di sana ya. Oke. Itulah akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Jadi pertemuan ketiga akan kita lakukan secara praktek, menerima telepon, masuk dan menangani pesan tamu. Oke, kelasnya saya akhiri. Selamat pagi. Sekian video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah operasional pemesanan kamar program studi pengelolaan perhotelan Politeknik Pariwisata Bali. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.